Nah, ini sorry. Kemudian buat di bagian sini. Nah, terakhir kita sudah membahas bagaimana cara membuat papan anjuran. Benar ya? Terakhir kita sudah membahas bagaimana cara membuat papan anjuran. Nah, papan anjuran itu bagaimana? Nah, kemarin ini kita buka dulu. Yang mana papan anjuran? Nah, ini adalah papan anjuran. Pungut sampah, jagalah kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, hidup akan sehat. Nah, benar ya. Kalau misalnya kita sudah bersih, itu sehat tidak? Mana lebih sehat? Banyak kotoran atau kita di tempat yang bersih? Nah, kalau misalnya kita pasti lebih sehat jika kita hidup bersih. Nah, kita lebih enak. Misalnya contohnya bagaimana sih, Seth? Contohnya, kalau misalnya kamar kita rapi dengan kamar kita yang cukup jorok, pasti lebih enak kita lihat dengan kamera, oke, sorry, dengan kamar yang cukup bersih. Nah, seperti beginilah kita di minggu lalu. Kita sudah bahasnya bagaimana cara membuat kotak-kotak begini, bagaimana cara menulisnya. Nah, sekarang kita akan lanjut masuk di bagian E, membuat gambar tempat sampah. Nah, guna tempat sampah itu bagaimana nih? Ada yang tahu tidak? Tong sampah itu berguna ngapain sih? Ayo. Untuk membuang sampah. Untuk sebagai tempat? Untuk Pak sampah. Ya, tempat sampah berarti dia berguna untuk membuang sampah, tempat-tempat sampah-sampah, mau itu sampah makanan, kertas, dan lain sebagainya. Nah, di halaman 22, kita akan belajar membuat gambar tempat sampah. Saat kita pergi ke sekolah atau ke tempat lainnya, kita pasti tidak nyaman jika di jalan yang kita lewati banyak sampah berserakan. Nah, bahkan di rumah kita nih, kalau misalnya kita buang sampah, kita habis jajan contohnya, kita buang sembarangan bungkus jajannya, entah itu makan beng-beng dan lain sebagainya. Dilihat sama mama papa kita dimarahin tidak jika kita tidak buang sampahnya? Dimarahin ya, ya karena ya kalau misalnya sampah itu dibuang di tempat sampah. Nah, jadi di sini kita akan membahasnya. Kita akan membahas bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menggambarnya. Nah, di sini kita buat dulu ya. Kalau misalnya kita tadi offline, kita akan belajar di lab bagaimana sih cara penggunaan membuat pakai pen. Kita gambar-gambar di pen. Nah, selanjut dulu bacanya ya. Seulang, saat kita pergi ke sekolah atau ke tempat lainnya, kita pasti tidak nyaman jika di jalan yang kita lewati banyak sampah berserakan. Benar kan? Iya dong, benar. Karena kita harus hidup bersih dan harus hidup sehat. Nah, untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kita akan diajak menggambar tempat sampah. Gambar ini dijadikan poster dengan menambahkan kalimat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pelajarilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, klik start ketika poin muncul di jendela poin. Nah, di sini ya, klik start, ketik pen, muncul jendela pen. Nah, saat ini adalah tampilan menu pennya sekarang. Ini adalah tampilan depan pennya. Yang kemudian pada nomor 2 yuk, halaman 22 nomor 2 langkah kerjanya. Coba dibaca satu orang yuk. Halaman 22 nomor 2. Ada yang bisa baca? Ada yang mau baca? Ayo. Langkah kerja halaman 22 bagian E nomor 2. Saya yang baca. Saya. Oke, silakan dibaca. 2. Pada jendela pen klik to elips. Buatlah 2 elips. Sampai di situ, thank you.
Nah, katanya klik jendela pen. Nah, ini adalah jendela pen. Klik tool ellipse. Nah, kalau kita lihat ellipse itu berbentuk seperti bulatan, benar ya? Bentuk ellipse itu seperti bulatan. Nah, contohnya ini. Ini di sini kita bisa lihat yang mana sih ellipse. Oke, silakan. Nah, katanya klik tool ellipse. Ellipse, ellipse, ellipse. Nah, ini kita pilih oval aja nih. Nah, kita buat seperti begini. Yang pertama katanya dibuat bulatan besar seperti begini. Oke, Isabel boleh kalau misalnya mau ke toilet. Oke. Nah, di sini yang pertama tadi katanya buat bulatan besar seperti begini. Kemudian bagaimana lagi? Dari gambar yang pertama, ada lagi di bawahnya bulatan kecil seperti begini. Nah, kita buat seperti begini kecil. Kemudian kita arahin, kita buat di tengah seperti begini. Nah, kalau kita lihat jika bentuknya seperti begini, sudah mirip tempat sampah belum? Sudah mirip? Tidak mungkin mirip ya. Kenapa? Ya ini pasti masih bolong-bolong. Nah, setelah kita buat memakai elips, kita buat bulatan seperti begini, katanya masuk ke nomor 3. Klik to line, kemudian buat 2 garis. Nomor 3, klik menu to line, kemudian buat 2 garis. Nah, ini ya, ini adalah to line-nya. Ini kita buat menu line-nya, kita buat garis-garisnya supaya ada batasan di antara elips pertama dengan elips kedua. Nah, kita buat seperti begini. Nah, ini saya buat begini. Kemudian katanya buat 2. Setelah dibuat di kiri, buat di kanan. Nah, seperti begini. Nah, kalau sudah seperti begini, sudah mirip dengan gambar tempat sampah tidak? Ya, coba dibilang dulu sama saya bagaimana, sudah mirip atau tidak, Sa? Masih belum mirip. Gimana? Belum. Belum, masih belum mirip. Di bagian mananya masih belum mirip? Nah, ini saya ulangin ya, buat garis-garisnya. Kemudian di sini juga saya tambahin. Ada yang coret-coret. Bentar. Oke. Ada garis-garis kayak gini. Oke, nah Garis-garis. kita ikutin sama seperti di buku dulu. Kita buat seperti di buku. Oke, kalau misalnya mau dibuat garis-garis seperti begitu, itu juga boleh ya. Itu juga boleh. Nah, so yang buat dulu nih. Jadi buat garis-garis begini untuk menandakan supaya sampahnya itu tempat sampahnya tidak bocor, benar ya? Supaya dibuat sampahnya tidak bocor. Nah, ini saya buat dulu nih. Seperti begini maksudnya kan? Iya. Oke, nah ini saya buat nih biar semuanya pada paham. Oke. Biar saja yang buat, jangan dicoret-coret nih. Oke, nah ini sih clear. Nah, biar saya yang buat nih, biar pada cantik dan rapi. Nah, seperti begini. Anggap saja ini sudah rapi nih. Kita buat garis-garisnya. Untuk di tempat sampah, biar apa? Biar bertujuan supaya tidak bocor sampah-sampahnya. Nah, ini kita buat begini. Kemudian di sininya kita buat garis-garis. Nah, oke, seperti begini. Nah, jika sudah selesai, kita buat seperti begini. Kemudian, katanya di nomor 4, klik tool eraser, kemudian hapus garis lengkung pada elips yang terletak di bawah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini sudah saya buat nih. Kita sudah buat gambar satu tempat sampah. Kita sudah menggambar satu tempat sampah.
Nah, di sini juga kita tambahin garis-garisnya bertujuan agar di bagian sini dia tidak bocor sampah-sampahnya. Nah, saya mau bertanya, kalau misalnya di dalam tempat tong sampah itu berisi apa aja nih? Ayo, kalau di dalam tempat sampah itu isinya apa aja sih? Oh, Apa sih? daun-daun, daun-daun, Daun-daun. plastik bekas jajan. Oke, benar. Yang pertama ada daun-daun, kemudian ada sampah plastik, kemudian bekas tempat jajan, makanan juga bisa dibuang jika tidak habis. Kalau misalnya ada makanan tidak dibuang, itu bisa menyebabkan bau. Benar ya, bisa menyebabkan bau yang tidak baik untuk hidung dan kesehatan kita. Nah, seperti begini, ada gambar tempat sampah, kemudian kita buat lagi di halaman 5. Sorry, bukan di halaman 5, tapi nomor 5 halaman 23. Ayo nomor 20, halaman 23 nomor 5 yuk, coba dibaca satu orang ya. Oke, Isabel. Klik tool text berbentuk A, kemudian ketik teks sampah organik dengan jenis huruf arifal berukuran 14 poin. Oke, thank you Isabel. Nah, temannya sudah baca, Isabel sudah membaca. Oke. Oke, saya kira masih sebelum record nih. Nah, kita lanjut ya. Klik tool text A. Kemudian ketik teks sampah organik dengan jenis huruf Arial berukuran 14 poin. Nah, dari tampilan ini, dari tampilan share screen, yang mana sih huruf A yang ada di sini? Ayo, coba satu orang, yang mana huruf A yang ada di sini? Tuh. Di bagian dekat mana? Dekat. Benar ya. Huruf A ini berdekatan dengan cat tumpah. Nah, ini adalah A-nya. Kemudian kita bisa buat di sini adalah, kalau misalnya di tong sampah ini kita buat adalah sampah organik. Nah, maksudnya sampah organik ini bagaimana sih, Sah? Nah, sampah organik itu maksudnya adalah bahan-bahan yang masih bisa didaur ulang atau seperti sampah plastik. Mesin. Oke. Itu betul-betul napian dong. Nah, ini saya udah apain ya, Kak? Kemudian coba kembali. Nah, ini contohnya adalah sampah organik. Nah, ini adalah sampah organik contohnya. Jadi kalau di dalam sampah organik ini, kita bisa memasukin sampah-sampah yang organik. Contohnya itu tadi ada daun-daunan, kemudian ada apa lagi nih? Ada daun, bisa contohnya ada bekas makanan kita itu dibuang di sampah organik. Nah, kemudian klik kanan mouse di luar area yang terpilih. Pada menu shortcut pilih paste, kemudian aturlah gambarnya. Kemudian aturlah gambarnya. Nah, kita ikutin dulu nih sama seperti di buku yuk. Kita ikutin sama seperti buku dulu. Nah, untuk gambar tong sampahnya semuanya sudah pada paham ya. Untuk di gambar tong sampah semuanya sudah pada paham. Yuk kita ulangin bagaimana cara untuk membuat sampah tempat sampahnya. Yang pertama, klik buat lingkarannya. Yang di atasnya besar, di bawahnya kita buat lebih kecil dari yang atasnya, seperti begini contohnya ya. Nah, kemudian kita arahin, kita buat di bagian sini. Oke, kalau misalnya kita sudah anggap rasanya pas. Jika sudah pas, kita buat klik to line-nya. Line itu artinya garis. Kita buat garisnya supaya sampahnya itu tidak berserakan. Nah, seperti begini ya. Nah, ini seperti begini, saya buat nih contohnya. Nah, seperti beginilah bentuknya. Jadilah satu tempat sampah. Nah, di dalam sampah ini, kita disuruh dibuat tulis adalah sampah organik. Dengan cara
menekan klik tool text yang bergambar A. Nah, ini A, ada tulisan teksnya. Nah, ini saya klik teks, maka di sini kita buat adalah sampah organik dengan katanya adalah ukurannya 14. Nah, ini saya buat 14. Terus, nah di sini kita buat sampah, tempat sampah organik. Nah, ini tempat sampah organik. Nah, seperti begini. Kemudian katanya klik kanan pada mouse area yang terpilih pada menu itu, kemudian shortcut. Karena ini klik kanan pada mouse. Oke, kita select dulu nih, kita select, kemudian kita pindahin. Lihat, kita copy. Katanya kita copy bagian ini, kemudian kita paste. Nah, langsung muncul dua ada tempat sampah. Langsung muncul dua tempat sampahnya seperti begini. Nah, jadi kalau misalnya di tempat sampah itu bukan hanya sampah organik saja, tapi bisa juga ada namanya tempat sampah non-organik. Nah, maksudnya non-organik itu bagaimana sih, Nah, untuk non-organik, nanti kita lanjut apa perbedaan antara organik sama non-organik. Nah, ini kita gambar. Nah, di sini kita gambar dulu ya bulatan keduanya. Kita buat lagi tempat sampah keduanya. Nah, ini segambar bulat. Habis gambar bulat kayak gini, apalagi kita buat nih? Ayo coba satu orang ya. Setelah kita buat bulatan seperti begini, kita buat tagline-nya, kita buat garisnya. Nah, seperti begini. Nah, ini ya. Nah, setelah kita buatlah huruf teksnya. Kita buat di sini adalah sampah non-organik. Sampah anorganik. Sampah anorganik. Nah, seperti begini. Ini kita pindahin ke tengah. Nah, ini ya. Nah, sampai di sini yuk. Ada yang mau ditanyain sama Sa nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Semuanya sudah pada paham? Atau coba yuk. Ya? Bedanya tempat sampah organik dengan tempat sampah anorganik itu apa? Perbedaannya, nah kalau perbedaannya coba kita lihat. Buka di bukunya halaman 24. Dibuka bukunya halaman 24. Nah, halaman 24 nomor 10. Coba satu orang dibaca halaman 24 nomor 10. Ayo. Warnai gambarmu dengan mengklik tombol tool filler card. Seperti gambar berikut. Pilih warna yang sesuai pada kotak warna color. Nah, di halaman 24 nomor 10 di situ ada gambarnya. Sampah organik itu berisi buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik itu adalah seperti plastik. Bungkus makanan kita, bungkus permen yang kita makan, bungkus coklat kita makan itu dibuang di dalam sampah organik. Nah, dibuang di dalam sini. Nah, itu adalah sampah anorganik. Kalau tempat sampah organik itu adalah buah-buahan. Nah, sampai di situ. Ada yang mau ditanya tidak? Nah, katanya kita gambar, kita warnain. Nah, kita warnain nih. Contohnya, aku mau kalau misal tempat sampah itu biasanya identik dengan warna biru. Nah, di warna biru ini kita bisa tuang nih. Jadi tempat sampahnya berwarna biru. Nah, seperti begini ya. Kemudian di bawahnya ini, untuk di bagian bawahnya ini, kita buat adalah warna apa nih?
warna gelap, warna abu-abu juga boleh seperti begini nih. Kita buat warna abu-abu seperti Oke, Julian, jangan seperti begitu ya. Kita lagi belajar. Nah, sampai di sini untuk mengganti warna-warnanya, semuanya sudah pada paham tidak? Paham, Sir. Paham? Paham. Nah, paham ya. Di sini katanya dihapus garisnya. Nah, ini kita coba hapus garisnya biar seperti gambar tong sampah aslinya. Kemudian kita warnai jadi warna abu-abu. Nah, seperti begini. Ini adalah tempat sampahnya. Saya ulangin, kalau misalnya di dalam sampah organik itu ada apa aja nih isi-isinya? Adalah buah-buahan. Nah, kalau misalnya nih, di sini semuanya sudah punya mainan tidak? Ada punya mainan tidak? Entah itu robot-robot atau bagaimana, semuanya ada nggak? Ada. Oke, ada. Nah, kalau misalnya robot kita rusak, sudah tidak bisa dimainin lagi, itu kita buang di bagian mana nih? Tempat sampah mana nih yang kita buang? Ini atau ini? Anorganik. Oke, benar ya. Anorganik. Kita buang di tempat sampah anorganik. Nah, sampai di sini semuanya berarti sudah pada paham ya. Di sini kita sudah warnain. Seperti contohnya tempat sampahnya nih. Saya warnain lagi nih. Nah, di tempat sampahnya ini ada 2. Kemudian, cara untuk menyimpannya adalah klik file. Ini file. Kemudian katanya adalah save. Nah, dan setelah kita save, buat adalah poster tempat sampah. Nah, ini kita buat poster tempat sampah. Nah, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain tidak? Ada ya, semuanya sudah mengerti, semuanya ada di buku. Nah, di sini kita akan bahas tugasnya dulu, yuk. Kita bahas tugasnya untuk guru mata pelajaran lain. Semuanya sudah ada memberikan tugas tidak? Ayo. Coba dijawab nih. Mata pelajaran lain sudah memberikan tugasnya tidak? Sudah banyak pasti memberikan tugasnya. Nah, untuk tugas kita itu adalah coba dibuka halaman 28. Coba dibuka bukunya dulu halaman 28. Nah, untuk halaman 28, tugasnya itu adalah kerjakan yang bagian B. Kerjakan yang bagian B. Isi di kotak-kotaknya itu mana-mana aja tombol-tombolnya, kemudian foto nanti dikirim sama di dalam Google Classroom. Nah, untuk tugasnya semuanya sudah pada paham atau tidak nih? Paham ya, itu gampang banget nih. Eraser untuk menghapus gambarnya dari mana? Apakah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ada 8 soal yang masih belum diisi. Ada 8 soal yang masih belum diisi, nah itu diisi nanti, kemudian foto dan kirimkan ke SE. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut lagi. Di sini berarti kita sudah pakai semuanya. Kita sudah pakai yang oval, kita sudah pakai garis, kita sudah pintar untuk mewarnai dan untuk menghapus-hapusnya. Nah, kalau misalnya seperti begitu, kalau tidak ada mau ditanyain, kita lanjut pembelajarannya. Kita sudah banyak sekali menggunakan tombol-tombol yang digunakan di bagian sini. Kita lanjut di halaman 25, bagian F. Ayo, coba semuanya dibuka bukunya, halaman 25, bagian F. Kalau misalnya kita tadi di sekolah belajar, tidak ada COVID, mungkin kita sudah menggambar-gambar seperti begini. Kita buat gambarnya yang cantik. Semua pasti membuat gambarnya. Nah, sudah dibuka ya halaman 25 ya. Di halaman 25 kita akan membuat gambar pohon.
Sir, Kenapa? halaman 28 gimana cara buatnya? Halaman 28 bagaimana cara membuatnya? Membuat bagaimana cara untuk mengisi tugasnya ya, gitu. Iya, Sir. Bentar ya. Nah, untuk halaman 28, tugasnya itu adalah mengisi gambar untuk menghapus itu yang lebih cocok mana nih? Coba dibuka bukunya semua halaman 28 nomor 1. Nah, eraser untuk menghapus gambar. Gambar penghapusan itu yang mana nih kalau kita lihat nih? Dari di buku, dari ikonnya ini. Ayo, semuanya sudah dilihat? C, Sir. C. Nah, dari mana kita tahu kalau C itu adalah penghapus? Karena bentuknya seperti gambar penghapus. Nah, kemudian nomor 2, fill color untuk mewarnai gambar. Yang mana fill color? Nah, kalau untuk melihatnya itu kan bisa kita lihat nih. Fill color itu yang mana nih? Ayo. Fill color itu adalah yang mana? Ini ada bacanya. Ini adalah, saya kasih contoh lagi nih. Nah, ini adalah namanya pensil. Ini adalah eraser. Untuk eraser adalah menghapus. Ini adalah fill with color. Nah, ini adalah jawaban nomor 2. Nomor 2 jawabannya itu apa nih? Dari nomor 2, apa nih ikonnya yang mana? Ya, coba dilihat dulu nih nomor 2. Fill color untuk mewarnai gambar. Nah, di sini tadi saya udah kasih contoh adalah kita menggambar nih. Mau warna hitam kita buat, abu-abu juga boleh. Nah, ini ya, seperti begini contohnya. Nah, untuk di bagian nomor 2, fill color itu adalah 2A. Untuk nomor 2A, nomor 2 itu adalah A. Nah, coba diambil pensilnya, ditulis dulu ya, dibuat dulu. Kalau misalnya nomor 2 itu adalah A. Nah, seperti begitu ya, ditentuin aja, dilihat-lihat. Dilihat-lihat yang bagian mana untuk yang cocoknya. Nah, seperti begitu untuk tugasnya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nanti di sini dibuat, ditulis, ditentukan yang mana, kemudian difoto, dikirim ke dalam Google Classroom-nya. Oke, semuanya sudah pada paham ya? Nah, yuk kita lanjut yuk. Di sini kita akan menggambar-gambar bagaimana cara membuat pohon, bagaimana cara untuk membuat pohon. Nah, kalau di sini kita tahu gambar pohon itu adalah bagaimana? Bentuk pohon itu bagaimana nih? Kalau pohon itu terdiri dari apa aja nih? Semua tahu kalau misalnya di pohon itu pasti yang pertama ada daunnya. Nah, daun itu berwarna hijau, kemudian ada rantingnya, kemudian ada batangnya. Nah, perbedaan batang sama ranting itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat di halaman, oke, gimana nih? Ada yang mau bisa jawabnya enggak? Perbedaan batang sama ranting di sekitar rumahnya atau di depan rumahnya ada yang punya pohon tidak? Nah, kalau pohon itu batangnya itu adalah yang besarnya, sedangkan ranting itu adalah yang kecil-kecilnya. Nah, contohnya di sini kita gambar ya. Kita gambar adalah gambar pohonnya. Nah, ini kita gambar kayak gini dulu. Oke, kalau identik gambar pohon itu biasanya adalah seperti begini. Nah, ini sebut nih. Ini agak bengkok-bengkok nih. Kalau pohon itu kan pasti identik bengkok-bengkok. Tidak ada pohon yang lurus-lurus saja. Nah, ini kita buat seperti begini. Kemudian, ya, kita buat lagi seperti begini. Oke, sorry.
Nah, bentuk pohon itu pasti seperti begini. Nah, ini kita buat gambarnya seperti begini. Ayo, di sini ada yang pintar menggambar tidak? Oke, Julian sudah pintar menggambar. Nah, kalau misalnya untuk pohon, rata-rata batangnya itu berwarna bagaimana nih pohon? Coklat. Untuk batang pohon itu adalah warna coklat. Nah, benar ya. Untuk pada batang pohon itu biasanya berwarna coklat. Nah, ini kemudian saya buat lagi seperti begini. Kita buat panjang seperti begini. Kemudian, sini kita arahin. Di bagian sininya. Kemudian di bagian sininya juga seperti begini. Nah, contohnya adalah seperti begini. Setelah kita buat ini, nah di sini saya nggak pandai menggambar nih. Kalau misalnya tadi kita belajar di sekolah, kita pasti membuat bagaimana bentuk pohon. Kalau bentuk pohon yang biasanya itu adalah seperti begini ya. Ini saya buat lurus nih. Saya buat lurus, ada pohonnya lurus. Ini adalah batangnya. Nah, inilah disebut juga sebagai pohon. Nah, ini lurus. Nah, kemudian kita buatlah garis-garis seperti begini. Siapa yang sering menggambar pohon seperti begini contohnya? Ayo. Dibuat begini untuk rimbun-rimbunnya. Ini adalah pohonnya. Nah, kemudian kalau disebut juga ranting itu adalah yang tipis-tipis seperti begini. Nah, yang seperti tipis-tipis begini itu adalah rantingnya. Nah, ini saya udah apain ya. Coba tolong jangan berisik. Nah, ini sampai di sini untuk gambar pohon. Ada yang bisa menggambarnya tidak? Nah, ini saya coba buat. Nah, ini saya aktifin security-nya kemudian. Nah, ya coba di sini di bagian sini. Coba satu orang menggambar-gambar dulu ya. Bagaimana sih cara menggambar pohon yang benar? Ayo. Ada yang bisa buatnya tidak? Nah, untuk gambar pohon, rata-rata pasti membuatnya sama seperti saya. Nah, untuk Cecilia nih, contohnya nih, seperti begini adalah gambar pohon-pohonnya. Kita buat dulu batangnya, kemudian kita buat rimbun-rimbunnya. Kita buat garis-garisnya seperti begitu. Oke. Nah, ini bisa clear ya. Nah, berarti semuanya sudah pada paham. Kalau bentuk pohon adalah seperti begini contohnya. Dia bentuknya adalah oke. Nah, berarti semuanya pas ya. Rata-rata untuk membuat pohon adalah seperti begini. Kita buat dulu batangnya, kemudian kita buat daun-daunnya besar seperti begitu. Oke. Nah, cukup, cukup. Oke, nah ini udah note lagi ya. Kemudian clear. Nah, untuk begitu bagian pohon-pohonnya semuanya sudah pada paham. Nah, kalau misalnya kita sudah buat gambar pohon seperti begini, kita masuk di bagian nomor 3, halaman 25. Halaman 25, klik tool brush. Kemudian buatlah ranting pohon seperti di gambar berikut ini. Nah, kita warnai dia menggunakan yang namanya tool brush. Yang mana sih tool brush? Nah, ini adalah bagian tools. Ya. Kenapa? Oke, nah selanjutnya waktu kita tinggal 1 menit lagi nih, biar kita balapkan dulu nih. Kemudian di bagian klik tool brush. Nah, ini adalah tool brush. Oke, di sini ini adalah fill color. Ini adalah color picker dan ini adalah brush-nya. Nah, ini adalah brush-nya. Kita klik ini brush-nya, kemudian kita warnai. Untuk warna pohon itu adalah warna hijau. Nah, ini kita warnain seperti begini adalah warna hijau contohnya. Di sini ada banyak sekali macam-macam brush. Nah, kita tes satu-satu. Ini warna hijau. Ini yang kecil. Ini ada lagi yang lebih kecil lagi. Nah, ini. Kemudian ada banyak sekali untuk mewarnainya. Nah, ini mau hijau-hijau seperti begini juga boleh nih. Hijau-hijau seperti begini juga boleh. Ada banyak sekali macam-macam untuk mewarnainya. Nah, ini ada juga yang besar seperti
begini. Nah, ini adalah bentuk pohonnya nih contohnya. Nah, ini pohonnya, ini adalah dahannya, dan sampai di sini. Sudah lewat 35. Semuanya sudah pada paham tidak? Untuk materi kita hari ini, kita sudah belajar menggunakan yang namanya tool curve, yang mana tool brush, yang mana fill color untuk mewarnai warna-warnanya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran topik kita. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanya, kita lanjut di minggu depan. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran kita sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye. bye-bye.